hukum untuk memarapkan itu. Yang kedua, batasan ketika kita jual online sama jual offline. Saya mau beli bunga, mau ke kuburan beli bunga. Saya nawar sekeranjang kecil berapa, dia bilang 25. Saya tawar 20, boleh nggak? Lah saya dimarahin sama ponakan saya. Tante, kalau beli itu tidak boleh nawar. Wah, jiwa mama saya sebenarnya meronta, tapi makanya di sini saya bertanya gimana, apakah memang benar tidak boleh menawar suatu harga? Kemudian yang kedua, bagaimana dengan mengambil laba yang sangat sedikit, kan dia percaya Allah yang akan mencukupkan. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih Bapak Ustadz. Saya Puput dari Seturan, UPN. Selama ini ya mulai jualan online dan offline. Yang akan saya tanyakan gini, untuk saat ini itu kita marketing kan jelasnya ada ya dalam kategori marketing ya, itu kan kita jualan mesti ada marketing online, marketing offline, marketing langit, bahasa sekarang ya Pak ya. Nah sekarang yang saya tanyakan, kalau marketing online itu kan kita bekerja sama dengan beberapa pihak yang mempunyai aplikasi online, dan di situ kan di markup ya, dari nilai margin barang ke nilai margin jual. Istilahnya maaf, kalau harga jualan saya itu 18.000, itu kan jadi 22.000 atau 23.000 karena di markup oleh mereka dipotong 20 sampai 30%. Nah, sekarang yang saya tanyakan, kemarin sempat ada pribadi saya sendiri sih Pak. Kalau saya jualan online itu memang saya membayar mereka yang mempublikasikan jualan saya, itu wes secara hukum mungkin sah ya Pak, insya Allah ya. Tetapi kalau saya jualan offline, ada beberapa teman yang langsung ngambil ke saya. Nah ketika jualan itu atau harga nilai itu saya samakan, itu ada rasa beban pertamanya ya. Kok jadinya saya naikkan harga itu sampai 20-30% dari saya kadang kasihan atau gimana gitu ya Bu. Nah alternatif terakhir, saya menambahi barang tetapi tidak mengurangi volume di dagangan awal tadi. Misalnya satu kotak donat atau kopi ya, itu 5.000, misalnya dia online itu jadi 8.000. Nah ketika saya jual offline itu nanti saya akan nambahin paket. Jadi ketika saya jual kopi yang saya racik sendiri, itu saya tambahin, misalnya saya juga ada jual donat, bikin donat, saya tambahin donat yang ukuran kecil supaya memang secara marketing online dan offline-nya itu kena, saya seratakan gitu. Jadi beban pribadi itu kok orang bilang kok mahal banget misalnya gitu, karena dia online offline ya Pak ya, jual langsung. Nah kalau secara hukum apakah memang ada dasar kaidah atau maaf Rasulullah itu perbandingan margin awal dengan margin jualan, kan kalau dulu nggak ada online ya Bu ya, otomatis paling cuma 5% gitu jasanya. Nah terkadang karena dulu saya juga mantan project-project yang dimarapkan gitu, tapi alhamdulillah lah itu 5 tahun yang lalu. Jadi ada yang menganggap bahwa 50% dari margin awal itu dianggap sah asalkan dia jual belinya sah. Akan tetapi secara syar'i dan secara pribadi sendiri saya kok iki kok didol semene ya gitu aja. Jadi yang saya tanyakan cuma dua itu tadi, hukum untuk memarapkan itu. Yang kedua, batasan ketika kita jual online sama jual offline. Matur nuwun Bapak, mudah-mudahan sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, menambah markup harga untuk biaya marketing, apakah boleh atau tidak boleh? Jawabannya boleh. Jawabannya diperbolehkan, karena itu bagian dari unsur-unsur jual beli yang memang bisa dimasukkan di dalam nilai harga. Jadi tidak masalah yang misalkan
biaya marketing gitu ya, itu masuk bagian dari itu, termasuk distribusi sebenarnya juga masuk, penanganan dan lain sebagainya. Itu silahkan artinya memang diperbolehkan biaya itu secara hukum syar'i pun tidak ada masalah. Ini yang pertama. Terus yang kedua, apakah ada batasan keuntungan berapa persen? Saya mencari itu belum ketemu gitu ya. Jadi perdagangan zaman Rasul sampai sekarang saya cari itu belum ada riwayat dasar berapa bolehnya melakukan keuntungan. Misalkan saya beli 10.000, saya jual 20.000, boleh atau enggak? Kan berarti kan 100% ya. Nah, itu yang saya cari belum dapat gitu ya, batasan. Tapi secara kalau kita menggunakan dalil-dalil yang ada, sebenarnya memang tidak memunculkan kata batasan. Maka ada dasar antarodhi itu saling ridho bahasanya ya. Itu menjadi kata kunci di dalam perdagangan. Antarodhi minkum bahasanya, saling ridho di antara kalian. Tadi ketika penjual beli oke sah, oke saya beli, jadi sah secara hukum itu menjadi sah. Tetapi pertimbangan etik gitu. Sekarang di kita kan ada pertimbangan etik namanya, apa namanya ya, oratego. Kalau itu monggo. Artinya memang ketika jual beli ada, tidak mesti hanya keuntungan, tapi ada nilai yang lain, nilai persaudaraan, nilai dakwah dan lain sebagainya. Maka mungkin tadi yang dilakukan ibu tadi supaya sama dengan barangnya ditambah, itu juga bagian dari cara supaya apa, tetap secara offline itu kita tidak terlalu kelihatan lebih mahal. Itu juga tidak ada permasalahan, tidak ada kaidah khusus yang membahas tentang itu, karena ada antaroldi tadi itu ya, saling ridho di antara kalian. Maka itulah bedanya dengan riba, gitu kan? Kalau kita dapat untung 100% tapi jual beli, itu tidak masuk riba, masuk keuntungan. Apalagi kemudian kita beli di Jogja, jualnya di Papua, itu harganya bisa kenapa kok begitu? Disesuaikan dengan kondisi sana, jadi berbeda. Kalau kita membatasi pokoknya maksimal hanya 50%, di sana itu nggak ada artinya gitu. Itu kenapa? Bisa jadi macam-macam, karena memang standar sana beda, apalagi di luar negeri begitu ya, jadi berbeda lagi. Maka saya lihat barang berluar yang mahal-mahal di sini kan murah sekali gitu, atau sebaliknya gitu ya. Sehingga itu tidak ada. Maka nanti secara etika ya kita ngobrol saja dengan, artinya apa ya, ketika sudah antarodhi minkum, itu insya Allah sudah sah secara syar'i, saling ridho. Tapi ridho kan nggak tahu gitu ya. Maka tadi pendekatannya personal. Kalau segini kepengenan. Dan juga yang tidak diperbolehkan lagi sebenarnya malah mematikan apa namanya ya, pasar. Misalkan standar harga begini, kita jatuhkan harga untuk jatuhkan yang lain, itu malah dalam Islam tidak diperbolehkan. Kalau kita jual lebih tinggi malah boleh. Kenapa? Nggak akan mematikan. Hanya kita nggak laku mungkin gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan harga pasaran 20.000 itu kita jual 10.000, nah itu kan artinya apa? Mateni pasar. Nah itu dalam Islam malah justru yang tidak diperbolehkan, kita merusak pasar supaya orang beralih ke kita, sehingga mendolimi yang lain. Atau yang berikutnya nggak boleh memonopoli ya. Itu juga ya, itu mungkin ya nanti mungkin bisa yang online ini bisa dibahas lebih detail lagi gini. cukup nggih. Nunggu azan. Ya Ustadz, ini pertanyaan penutup dari saya. Dari tadi saya mau nanya tapi belum ini. Bagaimana dengan penjualan yang labanya tuh dia ada menjual produk tapi labanya dia ngambil sedikit. Ketika ditanya, kok kamu ngambil untungnya cuma 1.000-2.000, masuk enggak? Kemudian si penjual itu menjawab, ya biar Allah aja mencukupkan, dan nyatanya memang cukup kok. Nah, kalau dengan seperti itu bagaimana? Yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu itu saya pernah ketegur sama ponakan saya. Jadi saya mau beli bunga, mau ke kuburan beli bunga. Saya nawar sekeranjang kecil berapa, dia bilang 25, saya tawar 20, boleh enggak? Lah saya dimarahin sama ponakan saya, tante kalau beli itu tidak boleh nawar. Wah, jiwa mama saya sebenarnya meronta, tapi makanya di sini saya bertanya gimana, apakah memang benar tidak boleh menawar suatu harga
Kemudian yang kedua, bagaimana dengan mengambil laba yang sangat sedikit, kan dia percaya Allah yang akan mencukupkan. Seperti itu, Ustadz. Oke. Yang pertama, laba sedikit, laba banyak, itu kebalikan yang tadi. Jadi tidak ada ukurannya. Ya, tidak ada ukuran, artinya tetap diperbolehkan. Mau untung 1.500, bahkan nggak untung pun itu boleh. Jual beli itu bakar duit ya, itu berarti kan ada tujuan yang nggak baik, niat yang nggak baik untuk mematikan yang lain, itu kan ya, itu yang dilarang di situ sebenarnya. Tapi kalau masih standar gitu ya, standar rata standar, itu artinya memang nggak sama, tapi naik turunnya tidak banyak, itu masih diperbolehkan, artinya tidak masalah. Kalau keyakinan tadi itu serahkan kepada orang ya, keyakinan kan nggak bisa dilarang gitu ya, artinya tetap itu secara fikih, secara syar'i diperbolehkan meskipun untungnya kecil. Yang kedua, menawar dalam tradisi Islam, maka bahkan justru tawar menawar itu bagian dari akad sigot, diperbolehkan. Karena apa? Untuk antarodi, supaya saling ridho. Antarodi, maka diperbolehkan tawar menawar. Asalkan tadi ya, asalkan ya memang tujuannya nawar artinya secara apa ya, ya wajar gitu ya, wajar. Itu tidak ya, supaya apa, saling ridho di antara kita. Tawar menawar boleh, tetapi juga jangan, kadang kan kita sok yang kecil-kecil ditawar sampai tapi yang besar-besar nggak pernah ditawar itu ya, itu kan juga rodok. Kalau di supermarket nggak pernah nawar Bu ya, padahal harganya tinggi-tinggi ya, artinya itu aja, secara syar'i tidak masalah, tetapi mungkin nanti secara sosial monggo nanti dipertimbangkan, itu aja. Monggo, terima kasih. Cukup kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.